Apa enaknya dan tidak anaknya jadi anaknya Jenderal Hugeng? Ya, makasih Mbak. Jadi sampai teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya, itu pernah menyampaikan sama saya, Dit, nggak ada enak-enaknya main sama lo, misalnya. Ya saya bilang nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak enak ya nggak apa-apa. Tapi begitulah kita, gitu. Karena ya bagaimana kita mau melukai tugas Bapak yang begitu berat. Ya. Memang sebagai anak waktu itu remaja itu seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita punya keinginan dong. Tetapi ya hanya sampai keinginan saja. Boro-boro motor, sepeda aja kita nggak dibeliin. Ya, tapi kita terima apa adanya. Jadi kalau mau tadi Mbak tanya enaknya apa jadi ini, nggak ada enaknya Mbak. Jadi tidak berasa jadi anak pejabat ya, walaupun jabatannya mentereng, Nggak ada. keluarga Hugeng tidak pernah sama sekali. Karena kita nggak boleh pakai fasilitas apapun. Dari baik itu dari kantor maupun misalnya minta tolong ke ajudan misalnya, itu nggak boleh. Minta tolong ajudan nggak boleh? Nggak boleh. Ajudan Pak Hugeng begitu? Ya misalnya kita, Mas tolong dong ini, oh marah dia. Karena? Karena itu bukan wewenang kita, bukan yang kita. itu ajudannya Pak Hugeng, bukan ajudannya Pak Didit begitu ya? Iya. Jadi nggak boleh Mbak, sama sekali nggak boleh. Gitu. Saya juga sempat membaca di buku ini, Pak Hugeng sangat mencintai profesinya sebagai polisi. Ya. Dan walaupun Kapolri itu tetap merasa kalau ada sesuatu di jalan yang tidak beres, ya harus turun langsung walaupun jabatannya sudah Kapolri. Ya, jadi pernah satu saat saya di sekolah itu teman saya kebetulan ke rumahnya di Bendungan Hilir, lewat di HI, Mbak. Sampai di sekolah dia bilang, Dit, saya lihat ayahmu tuh ngatur lalu lintas di HI. Soalnya macet di sana, Dit, Bapak keluar gitu. Udah, begitu pulang ke rumah, Mbak, makan, biasa kita makan sama-sama, sama ajudan, semua sama-sama. Iseng-iseng saya tanya sama Bapak, Pap, ngapain sih ngatur-ngatur lalu lintas gitu. Oh, di situ dia marah. Dia marah, dia pukul meja, dia bilang, kenapa? Kamu malu? Kamu malu? Dia bilang. Saya walaupun bintang 4, tapi saya tetap seorang polisi. Dan kalau ada hal-hal di jalan yang tidak semestinya, saya nggak bisa duduk tenang begitu saja. Dan tidak ada petugas, itu tugas saya. Sampai sejauh itu. Jadi ya, saya nggak berani komentar lebih jauh, saya lebih baik diam aja. Begitu Mbak. Jadi turun mengatur lalu lintas. Ya, turun mengatur lalu lintas. Integritas Jenderal Hugeng, itu kita banyak sekali mendengar kisah-kisah tentang bagaimana kerasnya menolak gratifikasi, bagaimana kerasnya menolak suap. Tadi kita dengar dari Ibunda yang Mary yang bilang mendapat hadiah tapi kemudian dikembalikan dan sebagainya. Sedemikian sampai saya membaca Pak Didit, ketika Anda masih kecil pun dapat hadiah, takut-takut menerima hadiah itu. Iya betul Mbak, jadi memang kita berangkat dari nggak punya apa-apa, tapi Bapak sudah memberi batasan-batasan kepada kita, sampai merayakan hari ulang tahun pun kita tidak dibenarkan. Sementara saat itu ada tetangga kita di Medan itu, yang satu sekolah sama saya, sahabat saya. Jadi kita sangat dekat, Bapak juga kenal sama orang tuanya. Waktu saya ulang tahun, saya dikasih kapal-kapalan Mbak. Ulang tahun keberapa Pak Didit itu? Ya? Ulang tahun keberapa itu? Itu ke-6 atau ke-7, Okay. Ya, dapat mainan itu kecil. Saking takutnya saya mainin kapal-kapalan itu di bawah kolong tempat tidur, Mbak. Sampai saya puas, saya simpen lagi di pojokan, baru saya keluar. Kalau Bapak tahu bisa dimarahin, tapi Mbak bisa bayangin, untung kapal-kapalan Mbak yang dikasih. Kalau dia kasih baju sama saya bagaimana? Bisa dipakai kok. Nggak bisa dipakai. Kan? Pasti ditanya. Ya, jadi sedemikian ya, gitu. usia 7 tahun pun jadi Pak Didit sudah. Ya, kita nggak pernah boleh merayakan ulang tahun. Karena Bapak beranggapan bahwa nanti mungkin orang akan mencoba lihat melalui beliau, tidak mungkin, tapi melalui keluarga, anak atau istri dan lain sebagainya. Itu makanya nggak ada. Itu makanya tadi Anda bilang tidak enak jadi anak ibu. Nggak ada enak-enaknya. Tidak ada enak-enak. Sama sekali. Anda tadi menyebut Medan, yang juga legendaris adalah cerita ketika Pak Hugeng ditugaskan di Medan sebagai Kadit Reskrim di sana. Dan ketika sampai di Medan melihat rumah dinasnya penuh dengan perabotan yang diisikan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang berusaha untuk menyuap. Iya. Jadi sebelum kita ke Medan, kita di Surabaya, kita tinggal dengan tidak ada punya apa-apa. Jadi begitu kita sampai di Medan, itu rumah besar, penuh dengan perabotan yang mewah, sampai kendaraan dan lain sebagainya. Ternyata kita
bisa masuk situ atau Bapak tidak menginginkan kita masuk rumah, kita tetap tinggal di hotel sampai barang-barang itu dikeluarkan dari rumah. Bapak hanya mau yang tertinggal di rumah itu adalah yang ada tulisannya inventaris Polri. Itu saja yang boleh di dalam rumah. Akhirnya dikeluarkan oleh Bapak, mobil semuanya, lemari, sofa semua keluar. Yang tersisa hanya dipan sama rak anduk, Mbak. Karena itu yang ada tulisannya inventaris Polri. Yang lainnya itu memang perabotan yang sengaja diberikan oleh orang-orang yang berusaha mempengaruhi. Ya.